Jadi cerita ini tentang mahasiswa FMIPA UI yang namanya Faris dan Tommy. Mereka berdua itu kuliah di UI, stay di Jakarta, dan stay-nya itu di asrama UI. Oke. Jadi tuh UI tuh kayak punya asrama gitu loh, Chef. Jadi kalau misalnya maba-maba atau mahasiswa UI dari luar Jabodetabek yang kuliah di sana, lo bisa nempatin si asrama UI ini karena emang murah gitu loh. Jadi kejadian ini tuh sekitar tahun 2013-an. Ini mereka posisinya masih maba nih, Moy? Masih maba. Mereka berdua ini asrama di asrama UI dan dapat di gedung B. Emang ada berapa gedung? Nah jadi tuh gedung asrama UI tuh kalau nggak salah gue ya ada lebih dari 5 gedung itu loh, Chef. Dan dibagi-bagi, ada yang gedung cowok, ada yang gedung cewek. Oh, dipisah. Nah si Faris sama Tommy ini dapat di gedung B dan mereka sekamar. Suatu hari mereka berdua kan itu lagi masih maba banget kan, masih kuliah, masih awal-awal, jadi kayak mereka sering nongkrong di kantin buat kayak dapet teman baru gitu loh. Ketemulah mereka sama senior yang emang udah lama lah tinggal di asrama UI itu. Ini kita sebut aja namanya Andreas. Nah si Andreas ini ceritalah tentang asrama UI segala macam. Nah seniornya ini cerita kalau misalnya asrama UI itu emang terkenal angker. Dan tempat yang paling angker di asrama UI itu ada di gedung C. Gitu. Kata si Andreas ini, dia bilang kayak orang-orang tuh suka denger di gedung C tuh ada kayak suara cewek nangis, ada kayak suara cewek senandung di lorong gitu. Sampai yang paling parahnya lagi tuh kayak ada orang pernah mahasiswa UI itu ditongolin sama pocong pas dia lagi tidur di kamarnya. Bangsat. Nah dari situlah kayak pertama Faris sama Tommy tuh ngedengerin aja, kayak percaya nggak percaya kan, karena mereka masih maba juga kan. Nah sampai singkat cerita 2 bulan pertama mereka tinggal di asrama UI gedung B, ya nggak ada kejadian apa-apa gitu. Nah tiba-tiba ada di suatu hari tuh kamarnya mereka berdua plafonnya tuh bocor pas lagi hujan gitu. Ya mereka lama-lama kayak nggak betah lah tinggal di sana karena setiap hujan kan kayak lantainya lepek gitu basah kan. Nah mereka berdua mutusin buat ketemu sama pengurus asrama UI buat minta pindah kamar. Nah mereka berdua ngurus segala macam bla bla bla, dapatlah mereka dapat kamar baru. Dan kamar barunya ini ada di gedung C. Yang mana yang tadi gue bilang ceritanya angker kan kata Andreas. Pertama tuh mereka berdua pas dapat kabar kalau misal mereka pindah gedung C itu kayak rada-rada takut juga. Karena mereka berdua keinget lah cerita Andreas kan, kalau misalnya gedung C angker segala macam gitu. Tapi mereka mikir ya karena mereka berdua juga Faris sama Tommy kemana-mana bareng, ya setidaknya apapun yang terjadi ya mereka bisa saling nemenin lah. Gak pernah sendiri kan. Jadi mereka kayak yaudah gak apa-apa kali di gedung C aja gitu. Udah sampai suatu hari, jadi si Tommy itu ada di suatu hari Sabtu dan Minggu nginep di rumah saudaranya di Jakarta. Jadi mau gak mau si Faris harus tinggal sendiri dong di asrama. Benar. Nah si Tommy itu bilangnya mau balik Senin. Jadi Sabtu malam dan Minggu malam Faris sendiri di asrama. Nah akhirnya di hari itu ya Faris sendirian lah di asrama UI itu kan. Sampai sekitar jam 8-an malam Faris nyoba buat tidur. Nah anyway tuh kamar mereka itu kedapetan satu kamar kasurnya tuh bertingkat gitu loh. Oh, bunk bed. Iya, jadi ada 2 tingkat gitu kasurnya. Nah si Tommy biasa tidur di bawah temennya ya. Si Faris biasa tidur di atas. Nah berarti kasur bawah kosong dong karena Tommy lagi cabut. Nah di malam itu tuh Faris tuh ngerasa kayak susah tidur gitu. Nah karena si Faris tuh ngerasa kayak susah tidur, dia tuh nyoba buat main HP. Dia buka Twitter biar ngantuk. Dia nge-scroll sampai akhirnya dia nyangkut di satu thread horor yang nyeritain tentang ada orang didatengin sama hantu cewek. Nah bukannya si Faris ini makin ngantuk, tapi si Faris ini karena baca threadnya itu jadi makin parno gitu loh. Semua itu jadi kayak nyambung gitu loh di otaknya Faris. Dia baca thread Twitter nyeritain tentang hantu cewek, dan dia juga ingat kalau misalnya cerita dari Andreas ada penunggu gedung C yang serem banget, yaitu hantu cewek juga kan. Karena dia takut, dia close Twitternya, dia nyoba buat tidur lagi sambil dia dengerin lagu. Nah pas dia lagi nyoba tidur kan lagunya tuh hidup kan. Nah samar-samar tuh di antara lagu tuh Faris tuh denger kayak ada suara bisikan cewek gitu loh, kayak gitu. Nah si Faris tuh karena rada ngeh, suara apaan tuh gitu. Faris nyoba matiin lagunya, dia merhatiin lagi tuh, dia coba diam dengerin. Oh ternyata nggak ada apa-apa. Faris ngerasa oh itu cuma suara apalah, gue nggak tahu, gue parno doang kali gitu. Faris nyoba tidur lagi, dia setel lagi lagunya. Pas dia setel lagi lagunya, bener ada lagi suara cewek samar-samar di antara lagunya itu loh, kayak gitu lagi. Nah dia matiin lagi lagunya, dia tungguin tuh suaranya datang lagi apa enggak. Ternyata bener suara bisikan tuh datang lagi. Duh anjing.
Dan kali ini Faris tuh dengernya jelas banget karena kan udah nggak ada lagu kan. Pas Faris coba dengerin lagi, ternyata suara bisikan cewek itu datangnya dari kasur di bawahnya Faris, kasur yang biasa Tommy biasa tidur. Nah di situ Faris takut banget dong, karena dia sendirian di kamar kan. Dan pas di situasi kayak gitu, tiba-tiba Faris tuh ngerasa kalau misalnya tuh kasur di bawah itu geter, geduk gitu loh. Nah karena kasur atas sama kasur bawahnya nyambung tingkat, jadi geternya tuh sampai kerasa sampai atas gitu loh, sampai kasurnya si Faris, sampai badannya Faris tuh juga ikut kepotong panting, saking geternya tuh geter banget gitu Chef B. Nah di situ tuh Faris takut banget, panik banget, sampai manggil-manggil mamanya gitu loh, mama tolong ma, Faris takut gitu, sampai nangis kejer gitu saking ketakutannya. Nah pas Faris nangis ketakutan, Faris nggak sadar ternyata dia ngompol saking ketakutannya. Bangsat. Di situ nggak lama kasur si Faris berhenti getar, dan sekitar jam 12-an malam Faris tuh ngerasa kayak akhirnya tuh dia nggak digangguin lagi gitu loh. Udah nggak ada suara geter-geternya, udah nggak ada suara cewek bisik-bisik itu. Nah dia ngeberaniin diri buat ke WC, buat bersih-bersih, kan dia ngompol tadi kan. Nah di situ dia udah selesai bersih-bersih, dia udah ganti celana segala macem. Dia tuh mikir kayak, gue nggak boleh takut lagi gitu. Kalau misalnya gue takut lagi, gue malah makin digangguin gitu. Nah sampai pada akhirnya si Faris tuh mau mikir buat balik ke kamar dan sholat. Nah jadi di kamar mandi tuh dia ngambil wudhu sekalian gitu loh. Nah akhirnya Faris balik lagi jalan ke kamar, dia masuk ke kamarnya, dia tutup kamarnya. Dan di situ tuh posisinya kamarnya Faris tuh gelap, karena dia biasa kalau tidur gelap gitu loh, mati lampu. Nah begitu dia mau ngidupin lampu, dari ekor matanya tuh tiba-tiba dia kayak ngelihat samar-samar gitu Chef. Kayak ada orang yang lagi tidur di kasur bawah. Jadi kasurnya si Tommy. Nah di pencahayaan yang remang-remang itu, Faris tuh kayak negesin gitu loh, ngelihat ke kasur, sebenarnya apa sih yang ada di atas kasur itu tuh. Nah ternyata pas dia lihat lebih tegas lagi, lebih jelas lagi, ternyata Faris lihat ada cewek tiduran nyamping madep ke Faris, sambil kedua tangannya itu tuh nopang pipinya gitu loh. Kebayang gak lo? Bayang. Jadi kayak tangannya jadi bantalnya dia gitu. Iya bener. Sambil kedua matanya si cewek ini melotot madep ke Faris. Duh anjing. Di situ Faris yang tadi mau ngidupin lampu jadi takut, nggak berani, karena kalau misalnya si Faris ngidupin lampu, ya makin jelas dong sosoknya kelihatan kayak gimana kan. Bener. Di situ walaupun takut, akhirnya Faris nyoba buat ya udahlah gue sholat aja gitu. Nah kebetulan kiblatnya si kamar Faris ini madepnya ke kasur. Ya bangsa. Jadi dia harus sholat dengan madep si sosok cewek ini di depan dia dong. Ya udahlah, rakaat pertama Allahu Akbar gitu. Bener tuh Faris tuh ngerasa kayak nggak husuk sama sekali gitu loh sholatnya. Karena dia ngerasa si sosok ini tuh masih ngeliatin aja, masih melotot aja ngeliatin si Faris. Habis itu dia ruku, Allahu Akbar. Di situ posisinya si Faris nunduk ke bawah dong. Iya benar. Habis itu dia bangun lagi, sami Allah liman hamidah. Pas dia bangun, ternyata sosok yang ada di depan dia hilang. Nah entah kenapa pas si sosok cewek ini hilang, dia bukannya malah ngerasa lega, tapi itu dia ngerasa malah makin panik. Karena dia ngerasa sosok itu bisa nongol entah dari mana aja kan. Benar. Nah gara-gara kepikiran kayak gitu, si Faris tuh gak sadar kalau misalnya posisi dia tuh berdiri lama banget. Ya kasarannya sholat dia udah berantakan lah gitu. Nah karena dia enggak kayak gitu, dia coba buat husuk lagi, buat lanjutin lagi sholatnya. Dia sujud tuh, Allahu Akbar gitu. Dia coba fokus lagi kan. Nah pas dia lagi sujud, dia tuh ngerasa kayak di sela-sela kakinya tuh kayak ada sesuatu gitu loh Chef. Kan lo bayangin nih, kalau misalnya posisi sujud, berarti kakinya kan kayak ngangkang kebuka gitu kan. Nah si Faris tuh ngerasa jelas banget kalau misalnya tuh ada sesuatu di sela-sela kaki dia pas dia lagi sujud. Nah karena dia ngerasa ke distract kayak gitu, yang tadinya kepalanya dia pas lagi sujud nyium lantai, dia tuh mau ngelihat ke arah belakang lewat selangkangannya si Faris pas lagi sujud. Posisinya by the way si Faris tuh pakai celana panjang. Jadi kalau misalnya dia ngelongok dari selangkangannya langsung kelihatan ke belakang. Iya benar. Nah pas dia ngelongok lewat selangkangannya, ternyata bener Chef, ternyata ada sesuatu di tengah-tengah kakinya si Faris ini. Pas dia ngelongok, ternyata ada sosok kepala hantu cewek yang tadi si Faris lihat, dan matanya tuh masih jelas melotot ke arah Faris. Jadi mereka berdua tatap-tatapan gitu Chef. Bayangin jadi Faris, lo sendirian di kamar, di asrama, dan tiba-tiba tuh lo bener-bener sedekat itu sama sosok hantu yang lo takutin banget. Gue gak bisa ngebayangin sih Muy, karena kalau udah tahu temen lu bakal cabut dan lu harus tinggal sendiri, gue mending cari tempat lain yang ada teman gue sih. Sama sih. Gak mungkin sih gue bakal stay sendiri dengan fakta dimana
Gue tahu gedung yang gue tinggalin itu ada cerita angkernya.